Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa PG PAUD yang hebat-hebat, semangat selalu. Ya, Alhamdulillah, insya Allah Ibu akan tambahkan apa yang Anda presentasikan dengan beberapa pengayaan saja dari berkaitan pada hari ini. Kita akan bahas dua topik dulu, yaitu keragaman siswa kalau kita lihat dari sisi inteligensi, multi intelijen, dan dari sisi gaya berpikir dan gaya belajar ya. Untuk ini Ibu akan share PPT Ibu, tapi sebelumnya juga kita perlu mengingatkan kembali berbagai metode yang digunakan oleh psikologi pendidikan untuk membuktikan berbagai perubahan perilaku. Jadi nanti Anda sebagai guru PAUD bisa dalam proses pembelajaran melakukan juga penelitian bagaimana terjadinya perubahan perilaku anak. Nah, kita sering mengenal nanti namanya PTK. Kalau misalnya satu model Anda gunakan, kemudian kurang efektif, Anda bisa menggunakan model yang lainnya. Nah, Ibu membahas juga terkait dengan metode-metode dalam penelitian psikologi pendidikan. Ya. Ini pertemuan 3, materi 3 kita. Yang pertama ya berkaitan dengan metode riset psikologi pendidikan. Kita mengenal ada studi deskriptif ya. Dalam studi deskriptif biasanya kita mengamati dan mencatat perilaku, kemudian mengelompokkan lalu menyimpulkan. Jadi kalau misalnya ada perilaku tertentu yang kita rasa perlu kita catat kira-kira rata-ratanya seperti apa. Misalnya kalau saya menggunakan permainan dengan bola, perkembangan motoriknya seperti apa. Nah, rata-ratanya bagaimana? Nah, ini bisa melalui pencatatan perilaku mungkin dalam berapa hari terhadap berapa banyak siswa, atau kita menggunakan misalnya CCTV kemudian kita mengelompokkan. Nah, kemudian metode yang biasa kita gunakan kalau kita studi deskriptif, observasi. Nah, observasi ini ada alamiah, yang ada langsung di lapangan, kemudian atau observasi di laboratorium. Sengaja misalnya kita pisahkan anak-anak tertentu untuk kita berikan perlakuan, lalu kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, bisa juga kita melakukan wawancara. Nah, wawancara kepada anak tentu berbeda dengan wawancara ketika kepada orang dewasa. Nah, bahasanya tentu bahasa yang penuh kasih sayang, yang kira-kira dia mau bercerita, yang kira-kira kita harus sabar mendengarkan ungkapannya. Nah, kalau kuesioner mungkin untuk orang tua, atau bisa juga kita melakukan tes standar. Ya, tes standar dalam psikologi itu banyak. Atau misalnya ada kasus tertentu yang kita ingin dalami. Ya, seperti kakak kelas Anda ada meneliti tentang bagaimana kehidupan anak yang dibesarkan, anak kardus ya, yang tidak punya rumah, tempat tinggal, kemudian bagaimana dia di PAUD, kemudian dilihat juga faktor-faktor apa dari perkembangannya yang terganggu. Nah, ketika diberikan misalnya pendidikan di PAUD ada perubahan. Nah, ini bisa Anda baca pada riset kakak kelas Anda. Kemudian ada studi etnografis yang ini lebih banyak melihat bagaimana perubahan perilaku itu terjadi secara kultur ya. Ada fungsi budaya, lingkungan, bagaimana di situ berpengaruh. Lalu ada yang namanya korelasional, kita melihat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Misalnya anak yang tinggal di kota, apakah keterampilan motoriknya lebih baik daripada anak yang atau lebih buruk daripada anak yang tinggal di desa misalnya ya, atau misalnya kita mencari korelasi antara tempat tinggal dengan keterampilan motorik misalnya. Jadi kemudian bisa juga kita mengkorelasi antara tingkat kemandirian anak dengan kemampuan intelektual atau kecerdasan intelektual. Nah, relasi itu bisa jadi juga untuk menunjukkan bahwa yang satu naik kemudian yang lain juga akan ikut naik, tapi belum tentu juga membuktikan sebab akibat ya.
karena ada juga uji pengaruh. Kemudian eksperimental bisa membuktikan, nah ini yang sebab akibat. Kalau kita buat misalnya kelompok anak yang diberikan eksperimen. Nah, sekarang sudah mulai banyak juga institusi yang menggunakan metode kuasi eksperimen, di mana dalam setting kelas dia menggunakan satu model. Nah, contoh sederhana ada yang menggunakan misalnya, oh bagaimana pengaruh papan perkenalan terhadap kemampuan bahasa. Nah, dia bandingkan antara kelompok yang diberikan papan papan perkenalan dengan yang tidak, lalu dilihat mana yang lebih baik hasilnya. Nah, ini biasanya dilakukan dengan partisipan yang diambil secara acak. Artinya kita tidak menentukan dulu siapa ininya, tapi misalnya ada di satu sekolah, tapi anak manapun bisa terambil menjadi sampel. Nah, itu namanya acaknya. Lalu ada riset cross sectional. Nah, kita mengenal juga riset longitudinal. Kalau riset cross sectional biasanya kita mengumpulkan banyak sampel untuk mengambil kesimpulan dari banyak sampel itu seperti apa keadaannya. Misalnya terkait dengan perkembangan anak 0-3 bulan, anak-anak dari ibu-ibu masih muda. Kita kumpulkan berapa ratus ibu masih muda, perkembangan anak 0 sampai 3 bulannya seperti apa. Atau kita melakukan riset longitudinal. Nah, riset longitudinal berarti dalam waktu yang cukup panjang. Jadi kalau mau teliti perkembangan anak 0 sampai 3 bulan, mungkin kita teliti, catat tiap hari atau tiap minggu perubahannya seperti apa. Kemudian nanti bagaimana anak akhirnya mampu, bagaimana sensori motorik terkait dengan perkembangan kognitifnya, bagaimana perkembangan terkait dengan motoriknya, bagaimana bahasa, bagaimana dia mereaksi, dan seterusnya. Kemudian bisa juga riset evaluasi program. Ada berbagai macam program dikembangkan, misalnya tujuannya untuk membantu perkembangan anak. Salah satu contoh sekarang ini Ibu bersama Bu Nurul, Pak Arif Hakim, kemudian ada Pak Imam dan tim dari PG PAUD sedang melakukan penelitian evaluasi program Beas Berem di Kota Bandung. Nah, kita ingin melihat sejauh mana program Beas Berem ini mampu untuk mengubah pengetahuan, mengubah sikap dan kebiasaan para orang tua dalam memberikan bekal pada anak sekolah. Nah, nanti riset ini kita harapkan kita bisa memberikan rekomendasi ke dinas terkait. Kemudian ada riset aksi, ya, kita melakukan tindakan, kemudian kita lihat perubahan apa yang terjadi. Nah, riset aksi ini biasa dilakukan oleh guru, ya, karena kita di kelas itu kan situasinya selalu dinamis. Jadi apa yang Ibu ajarkan sekarang, misalnya bagaimana menghadapi siswa saat ini, itu belum tentu saat Anda menjadi guru nanti itu peristiwanya akan sama. Jadi kalau sekarang misalnya, anak-anak banyak misalnya ada bermain itu dengan gadget. Kemudian ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Nah, tapi ke depan mungkin bukan lagi gadget. Mungkin ada lagi yang lebih canggih, ya. Kemudian kalau sekarang orang masih banyak mengandalkan orang lain dalam pekerjaan, ke depan mungkin akan banyak robot. Nah, anak-anak juga mungkin akan berinteraksi dengan robot dan seterusnya. Kemudian, nah di situ nanti kita lihat ada perubahan apa ketika kita melakukan aksi. Karena bisa jadi satu kemajuan itu membawa dampak positif, bisa juga membawa dampak negatif. Nah, kalau dampak negatif berarti kita harus memberikan perlakuan agar anak-anak kita itu tidak terkena dampak negatif dari satu perkembangan, ya, apakah itu perkembangan teknologi, apakah perkembangan kultur, ya, apakah perkembangan di dunia pendidikan itu sendiri dan seterusnya. Kemudian sekarang kita masuk pada perbedaan perlakuan pada anak, ya. Kita lihat orang tua dulu dengan orang tua yang sekarang ternyata berbeda orientasi, ya. Kalau dulu orang tua itu banyak menjadi pusat pendidikan. Orang tualah yang mengatur dan anak tinggal mengikuti. Jadi kalau anak nggak ngikut itu dianggap kita gagal dalam melakukan pembelajaran. Nah, orang tua bisa menjadi model bagi anak dalam perilaku apapun. Jadi dia nyontoh itu benar-benar pertamanya orang tua, karena anak sangat dekat dengan orang tua. Nah, kemudian dalam proses belajar, anak cenderung pasif. Nah, kita mungkin masih ingat
sedekap gitu ya, bagaimana diam, dengerin orang tua, dengerin guru. Nah, gurulah yang aktif, anak lebih banyak ditempatkan sebagai objek. Nah, kemudian di sini dalam pandangan filosofisnya itu anak cenderung dipandang sebagai orang dewasa kecil. Nah, ini berbeda dengan sekarang ya. Sekarang itu anak benar-benar dihargai keunikannya. Karena masa anak dipandang sebagai masa yang unik. Beda dengan remaja, beda dengan SD, beda dengan masa dewasa. Nah, penuh warna, penuh keceriaan. Nah, dan ini perkembangan masa anak ini dipandang sebagai fondasi masa dewasa. Nah, inilah yang kita pegang sekarang. Jadi kalau misalnya perlakuan pada anak usia dini salah, ini bisa mengganggu perkembangannya bukan hanya sekarang, tetapi masa sampai pada masa dewasa. Kemudian masa anak dipandang sebagai masa anak-anak mulai belajar, menguasai keahlian tertentu, menghadapi tugas-tugas baru. Nah, ini karena setiap anak unik, maka kita fasilitasi bagaimana dia menguasai bidang berbagai hal gitu ya dengan tugas-tugasnya. Misalnya, oh belajar jadi koki, belajar seolah-olah kita bisa melakukan tugasnya seorang chef gitu ya, atau misalnya belajar seperti petani, kita nanam sesuatu, kemudian bagaimana kita memupuk. Nah, orang dewasa sekarang itu sangat menghargai masa kanak-kanak sebagai masa pertumbuhan. Jadi ini mungkin sesuatu yang bagus ya, perhatian orang terhadap PAUD mulai bagus dan ini peluang-peluang penting bagi Anda yang menguasai dunia kepaudan. Kalau semakin banyak orang tua menyadari pentingnya usia PAUD, nah ini semakin bagus peluang-peluang untuk Anda mengabdi di masa yang akan datang ya. Kemudian orang tua menghabiskan sebetulnya banyak sumber daya untuk mengasuh dan mendidik anak. Sekarang orang kan nggak mau tuh anak tinggal dengan pembantu yang asal anak diam gitu ya, atau misalnya dia sibuk dengan handphonenya, anak malah dikasih obat, dikasih apa supaya tidur gitu. Nah, itu orang tua sangat khawatir dengan itu, maka biasanya orang tua lebih nyaman kalau menitipkan anaknya di daycare atau mendatangkan ahli ke rumah gitu ya untuk membantu tugas orang tua dalam mendidik anak. Kenapa? Karena orang tua misalnya sibuk dengan pekerjaannya, anak tidak terperhatikan dan mereka menyadari bahwa itu akan membawa dampak buruk pada perkembangan anak. Sekarang juga perlindungan terhadap anak bukan lagi dilakukan hanya oleh keluarga, tetapi juga dengan undang-undang, undang-undang tentang perlindungan anak. Nah, Anda kalau buka-buka dari Kemen PPPA itu banyak sekali kebijakan yang terkait dengan perlindungan terhadap hak anak. Ada hak-hak anak ya yang kalau misalnya salah satunya adalah mendapatkan hak untuk pengasuhan tumbuh kembang. Kemudian menindak perilaku anak dengan sistem pengadilan khusus anak. Nah, ini khusus kalau di dalam undang-undang itu yang disebut dengan anak itu kan 0 sampai 18 tahun. Jadi kalau ada dia melakukan kenakalan, ya SMP. Kalau anak PAUD insya Allah belum ada. Setiap anak PAUD itu masih suci, masih bersih. Jadi nggak pantas kalau ada sampai mengatakan anak PAUD nakal, anak PAUD misalnya nggak tahu aturan dan seterusnya. Itu nggak pantas karena mereka memang dari dalam proses perkembangan dan masih suci, masih bersih dari berbagai pengaruh buruk kalau lingkungannya tidak memberikan contoh yang buruk. Kemudian bahkan ada gerakan meminta pemerintah membantu perkembangan anak dari keluarga yang tidak bisa merawat dan mengancam kesejahteraan anak. Jadi kalau misalnya kita punya tetangga melihat ada anak diperlakukan dengan tidak tepat, anak mendapatkan kekerasan, pemukulan, makanannya tidak diperhatikan, atau misalnya ada tiba-tiba ibu dan ayah meninggalkan anak, ini kan banyak kita lihat juga kasus-kasus ibunya pergi, bapaknya pergi bekerja, anak begitu saja di rumah, kemudian tidak ada yang melindunginya, bahkan anak menjadi korban macam-macam kejahatan terhadap anak. Nah, ini sebetulnya sudah diminta oleh pemerintah agar kita peduli terhadap setiap anak. Ya, ini Ibu kira perlu bagi kita untuk menentukan bagaimana kita harus memperhatikan keunikan anak karena ini sudah tuntutan daripada pendidikan anak saat ini. Nah, kalau kita mau lihat bagaimana kita harus melakukan pembelajaran dan keunikan kepribadian serta perkembangan anak, ada proses-proses perubahan yang terjadi pada anak selama berkembang atau selama kita berikan stimulasi yang perlu kita perhatikan.
ada yang kita kenal dengan proses biologis ya. Bagaimanapun ketika kita bicara perkembangan biologisnya dulu. Nah, apa sih perubahan yang terjadi pada tubuh? Tumbuhnya seperti apa? Kalau tumbuhnya bagus, normal, nah nanti baru kita bisa memberikan stimulasi untuk perkembangannya. Lalu ada warisan genetik. Nah, warisan genetik ini nanti terkait juga ada penyakit-penyakit yang diturunkan, ada warna kulit, bentuk hidung, kemudian ada kecerdasan yang juga diturunkan, ada temperamen yang juga diturunkan. Kemudian pertumbuhan tubuh ini melandasi perkembangan otak juga. Maka kita lihat nanti ada anak makrosefalo, mikrosefalo, kemudian ada anak mengalami kelainan pada fungsi otak. Karena kalau ini tidak kita perhatikan, kita juga tidak mungkin membuatkan simulasi perkembangan yang tepat. Jadi kita harus lihat ada kelainan tidak. Nah, biasanya dokter anak sangat peduli ini. Misalnya, oh anak-anak yang mengalami gangguan fungsi otak itu misalnya bisa mengalami gangguan pada motorik itu kan karena salah satunya misalnya gerak itu diatur oleh otak. Nah, ada fungsi-fungsi yang tidak berjalan. Nah, ada berbagai macam kelainan yang perlu kita kenal. Nah, nanti Anda kan punya mata kuliah khusus terkait dengan tumbuh kembang, kemudian deteksi tumbuh kembang. Nah, yang akan diberikan oleh dokter, jadi Anda bisa lebih paham itu. Kemudian juga berat tinggi. Nah, itu kalau nggak dipedulikan gitu kan, maka sekarang permasalahan kita adalah stunting gitu ya. Anak yang tidak mencapai berat dan tinggi badan sesuai dengan umurnya. Kemudian juga perubahan kemampuan gerak dan hormon. Nah, terutama pada masa puber ya, ini pada masa setelah PAUD, remaja itu perubahan hormon yang terjadi karena nanti hormon-hormon yang berkembang dengan bagus juga akan mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, termasuk remaja-remaja sekarang. Nah, Anda nih ya, Anda nanti calon ibu gitu. Bagaimana habit Anda dalam memelihara kesehatan? Misalnya makan makanan yang justru banyak mengundang pengaruh terhadap hormon, masa makanan-makanan yang junk food ya, yang banyak penyedap, banyak ini akan mempengaruhi. Anda kekurangan misalnya zat besi, Anda kekurangan vitamin-vitamin. Nah, sebagai calon ibu, remaja-remaja ini tidak sehat juga akan mempengaruhi perkembangan anak AUD. Jadi ketika kita bicara proses biologis seperti apa yang terjadi pada anak, itu akan kita temukan ada keunikan-keunikan yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian ada proses kognitif yang Anda sudah tidak asing, ini berkaitan dengan perubahan anak dalam pengetahuan. Bagaimana perubahan dalam pemahaman, bagaimana perubahan terkait kecerdasan, bagaimana perkembangan terkait bahasa anak, bagaimana kemampuan mengingat anak, bagaimana dia berfantasi, bagaimana anak berpikir. Nah, bagaimana anak itu berkembang kreativitasnya, bagaimana kemampuan anak untuk memaknai sesuatu yang ada di lingkungannya. Nah, ini akan ketemu juga beda-beda bagaimana perkembangan kognitif. Jadi kita nanti ketika membahas inteligensi itu tidak berarti oh ini anak jenius, ini sangat cerdas, oh ini di bawah rata-rata. Bukan hanya itu, kita harus cari lebih dalam kira-kira kemampuan daya ingatnya seperti apa, bagaimana dia mencoba memahami, bagaimana dia mencoba memecahkan masalah. Kalau kita berikan benda-benda itu kira-kira nanti dibuat sesuatu, apakah ada nilai kreativitasnya, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada, dan ini juga sangat spesifik ya setiap anak. Ada socio-emotional proses yang perlu kita juga perhatikan. Nah, bagaimana perubahan hubungan dengan orang lain? Nah, nanti akan ada perbedaan antara anak yang sangat dekat dengan ibunya, itu dengan anak yang sepertinya kok nggak nyaman dengan ibunya, gitu ya. Kalau ada ibunya malah takut, gitu kan? Atau sebaliknya, anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, ya seperti sedikit apa dimarahin, sedikit apa dicubit. Padahal sebenarnya anak mungkin tidak tahu kesalahan, tapi karena orang tua dengan masalahnya sendiri, nah dia bisa berperilaku yang tidak wajar terhadap anak. Nah ini bagaimana perkembangan kita nanti sudah dalam psikologi anak kita sudah mengenal ya namanya teori Erikson,
Nah, nanti kita praktekkan dalam pendidikan itu harus seperti apa. Hubungan yang hangat ya antara ibu dan anak sejak mulai dari bayi, kemudian juga ketika perkembangan selanjutnya. Nah, ini nanti antar anak juga akan terlihat perbedaan bagaimana kondisi emosinya. Kemudian bagaimana perubahan-perubahan pada kepribadiannya. Nah, ini yang tidak bisa kita lepaskan dari proses pengasuhan. Jadi kalau misalnya ada anak nanti yang mudah kita dekati, mudah kita ajak ini, tapi ada anak yang sangat sulit. Nah, ini perhatian kita tidak boleh berbeda kasih sayang nanti antara anak yang mudah kita berikan perlakuan dengan anak yang sulit. Nah, karena nanti kita harus memahami ada perubahan karena kepribadian pada anak. Kemudian ada juga anak-anak mungkin yang cenderung berkelahi. Pokoknya apa-apa salah sedikit dia langsung marah. Nah, itu seperti apa? Nah, ini bagaimana lingkungannya, bagaimana perubahan itu terbentuk, gitu ya. Kemudian ketegasan, bagaimana misalnya anak membentuk sikap. Jadi kalau misalnya akan orang lain akan menyakiti dia dengan tegas misalnya bisa menolak. Ada anak-anak kadang menjadi korban saja. Dia tidak seperti tidak punya kuasa. Nah, untuk melindungi dirinya. Tapi ada anak sedikit, awas kamu, aku kena ini. Nah, ada anak yang lebih ini lagi, ada anak sedikit saja yang malah dia bermasalah gitu ya. Padahal sebenarnya temannya hanya ngajak main, dianggap narik kuat-kuat. Nah, itu kan setiap anak punya warnanya sendiri. Kemudian juga nanti gambaran dari kepuasan dan kenyamanan yang diperoleh. Nah, anak yang biasanya nyaman, hangat di rumah, nah itu mungkin di sekolah juga nyaman, puas gitu ya. Tapi anak yang datang setiap kali ke sekolah nangis, nah itu ada yang ketidaknyamanan. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian juga bagaimana dia belajar etika, nilai moral gitu ya. Kita tetap lagi harus memperhatikan keunikan setiap anak. Ada anak datang ke sekolah sudah tahu bagaimana beraturan gitu ya. Tapi ada anak sama sekali misalnya acak-acakan. Nah, dalam berlaku, bersikap ya kadang-kadang setiap kali datang ucapkan salam. Nah, karena memang tidak terbiasa di rumahnya mungkin ini sebuah proses yang harus dilakukan melalui sekolah. Tapi anak mungkin butuh waktu yang tidak bisa kita anggap sama antara anak yang satu dengan anak yang lain ya. Kemudian kalau kita dalam Islam, kita tidak hanya ini. Kalau para ahli psikologi itu hanya ini. Biologis, kognitif, sosio-emosional. Ada satu proses lagi yang diabaikan oleh para ahli psikologi. Yaitu kita tahu bahwa manusia itu lahir bertauhid. Kita itu sebetulnya punya kecenderungan untuk selalu dekat dengan Allah. Kita punya kecenderungan untuk meminta hanya kepada Allah. Nah, ini kaitannya dengan perkembangan apa? Proses berkembangnya hati. Spiritualitas itu bagaimana terbentuk. Nah, karena nanti kalau kita dalam pandangan Islam, kaitan dengan moral, aturan dalam perkembangan bagaimana orang mengekspresikan emosi, itu juga terkait dengan bagaimana berkembangnya hati. Nah, anak-anak yang dibesarkan dari keluarga yang saleh, selalu berdoa, nyaman hatinya, tidak sibuk hanya dengan urusan dunia, tapi selalu mengingat Allah, selalu mengaitkan apapun yang dipelajari dengan tauhid. Nah, ini kita hidupkan, ini melalui proses pendidikan pada anak usia dini, tidak kita lepaskan. Jadi jangan sampai nanti, belajar ini asah saja dulu kecerdasan, asah emosional, kemudian yang penting fisiknya sehat, prima, tapi kita lupa ada hati yang ditinggalkan. Nah, nanti Anda kan dalam psikologi Islami itu belajar bagaimana sih kita harus mengembangkan hati. Nah, walaupun kemarin waktu psikologi perkembangan itu kan sudah kita bahas juga sebetulnya harusnya seperti apa kita mengembangkan hati. Nah, ada tahap-tahap perkembangan di mana misalnya mulai sensori motorik itu hati bagaimana difungsikan gitu kan, apa yang harus dia dengar, apa yang harus dia lihat gitu ya. Kemudian pada masa berikutnya, pada masa anak mulai mencontoh apa yang harus dilakukan. Kemudian ketika setiap aktivitas gitu, bagaimana Allah selalu hadir. Nah, ini penting bagi kita umat Islam.
Kemudian bicara intelijensi, Anda Ibu lihat di tugas-tugasnya sudah banyak menjelaskan. Ini Ibu hanya sedikit lagi untuk memperkaya saja ya. Dulu orang penasaran ya, mana sih kenapa ada anak yang bisa, ada anak yang nggak bisa gitu. Lalu apa sih, bisa nggak kita sih mengetahui lebih dini kira-kira apa kemampuan apa yang harus dimiliki anak, kemudian mana bedanya anak yang satu dengan anak yang lain. Maka para ahli psikologi itu kerja keras. Gimana caranya kita mengukur kemampuan anak yang satu dengan yang lain? Mana yang lebih pintar satu dengan yang lain? Nah, lalu tahun 1905 itu Binet dan Simon menyusun tes ya. Nah, 1905 itu dia mengukur kemampuan menyentuh telinga sampai dengan menggambar desain berdasarkan ingatan. Nah, kenapa? Karena itu kaitannya kalau dulu orang masuk SD itu bisa pegang telinga, berarti dia sudah matang gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dia menggunakan kemampuan daya ingatnya. Nah, kemudian juga bagaimana mengikuti perintah. Ya, ini awal-awalnya. Kemudian 1912 Menteri Pendidikan Prancis Alfred Binet menyusun Wituda mengidentifikasi anak-anak yang tidak mampu belajar. Nah, Binet kemudian concern juga kok ada anak yang mampu itu kenapa pada anak-anak yang tidak mampu belajar. Coba dia ukur. Kemudian Binet juga mengembangkan konsep mental age ya. Ini yang kita kenal sekarang dengan IQ. Nah, William Stern menciptakan konsep IQ dari teori-teori mental age dari Binet. Ya, mental age itu kemampuan mental. Kemampuan mentalnya seperti apa, kemudian kronologis age-nya seperti apa. Jadi dibandingkan antara kemampuan dengan umurnya. Apakah kira-kira nanti di atas rata-rata atau di bawah rata-rata atau jauh di atas rata-rata. Nah, dikali 100 gitu ya. Kemudian tes Binet ini masih direvisi berkali-kali. Lalu ada David Wessler yang mengembangkan tes khusus untuk anak. 4, 6, kemudian ada yang 5, dan ada 6 sampai 16. Kemudian kita mengenal ada teori multiple intelligence. Ternyata anak itu kalau mampu, tapi ternyata ada kemampuan-kemampuan lain yang sifatnya khusus. Nah, ini awalnya dulu Charles Spearman, orang yang memiliki, ya orang itu sebetulnya kalau mau ukur kemampuan dia ada inteligensi umum, kemudian ada inteligensi spesifik, maka dia menyebutnya dengan G dan S. Jadi S-nya, G-nya seperti apa, kemampuan spesifiknya di mana yang berkembang. Nah, pemikiran ini kemudian oleh L.L. Thurston. Jadi orang menurut Sutton mempunyai 7 kemampuan intelektual spesifik yang dia sebut sebagai kemampuan primer, pemahaman verbal, kemampuan angka, kefasihan kata, visualisasi spasial, memori asosiatif, penalaran, dan kecepatan persepsi. Nah, ini kecepatan persepsi itu kan kecepatan menanggapi. Jadi kalau orang melihat sesuatu langsung dia bisa memberikan tanggapan. Kenapa? Karena muncul ide-ide dalam pikiran dia. Nah, kemudian tahun 86, kemudian juga 2000, Robert S. Sternberg itu dengan teori Tia KISS ya, Sternberg. Nah, inteligensi itu muncul dalam kapan sih kita melihat orang itu pintar atau enggak gitu. Nah, kalau Sternberg itu cenderung pada 3 aktivitas. Dalam analisis, dalam kreatif, dan dalam praktis ya, dalam praktek. Jadi kalau analisis berarti kemampuan dia menganalisis, mengevaluasi, menilai, membandingkan. Cepat sekali, Bu Guru ini lebih besar dari ini. Bu Guru ini lebih keras daripada ini. Bu Guru ini lebih kasar daripada ini. Nah, misalnya itu kemampuan menganalisis. Atau misalnya, gimana, bagaimana caranya membuka box itu dikunci, terus apa nanti dia bisa mencari jalan keluar yang lebih cepat. Nah, itu menandakan anak itu lebih cerdas. Kemudian dia bisa menilai sesuatu atau mengevaluasi, membandingkan, mempertentangkan. Misalnya ya kadang-kadang dia bertanya, kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kok nggak boleh begini? Kok nggak boleh begitu? Nah, itu tandanya anak punya daya analisis yang bagus. Kemudian ada inteligensi kreatif yang tadi itu, kemampuan untuk mencipta, mendesain, menemukan atau mengimajinasikan dalam pikirannya, membayangkan. Jadi begitu Bu Guru misalnya bercerita pantai, dia langsung muncul. Bu Guru di pantai itu ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, dari mana? Dari apa yang dia tonton atau dia pernah diajak gitu ya. Kemudian aku nanti akan begini, akan begitu. Nah, itu menunjukkan dia punya berbagai imajinasi dalam pemikirannya. Itu juga tanda-tanda.
Ya, anak-anak kalau kita bandingkan yang satu dengan yang mana yang lebih kreatif dalam bercerita, dalam membayangkan, dalam menyusun, ya. Kemudian ada inteligensi praktis, artinya itu kemampuan untuk menggunakan atau mengaplikasikan. Atau kita menyebutnya juga dengan mengimplementasikan atau mempraktekkan. Jadi ada orang bagus dalam praktek. Kenapa? Karena ketika misalnya orang lain belum melakukan apa-apa, dia dengan cepatnya itu merangkai. Karena begitu idenya muncul, langsung dia lakukan. Nah, sehingga hasilnya cepat terlihat. Kemudian, nah ketiga inteligensi ini seringkali harus muncul dalam satu aktivitas. Jadi nggak bisa misalnya kalau mau menilai anak, ini kira-kira analisisnya aja dulu. Biasanya akan kelihatan tiga-tiganya langsung. Kemampuan analisisnya gimana, kemampuan menciptanya seperti apa, terus kalau minta melakukan dia seperti apa. Nah ini biasanya makanya kita kesini-kesini sangat ini dengan Bloom, kognitif, afektif, psikomotor, tapi di sini sebetulnya yang dimaksud dengan praktis di sini, bagaimana kemampuan analisa anak sehingga dia cepat melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya, strategi untuk meluncur dengan cepat, itu kan butuh pemikiran. Strategi untuk memanjat dengan kuat, dengan hebat misalnya kan. Bagaimana lari dengan ini. Nah, kemampuan-kemampuan praktis. Atau bagaimana memasang ini, bagaimana memutar ini, dan seterusnya. Kemudian Howard Gardner, ya ini yang sering kali Anda kutip di online ya. Atau misalnya di buku-buku psikologi Howard Gardner sangat terkenal karena dari 83, 93, 2002 dia mengemukakan idenya. Sebenarnya ini pengembangan dari mulai dari Spearman, Thurston ya. Nah, ada berbagai macam kecerdasan dia patok-patok, yaitu ada orang ternyata dengan kecerdasan verbal yang lebih bagus, terbukti kalau nulis bagus, bicara bagus. Nah, biasanya kalau pekerjaan para wartawan gitu ya, reporter gitu, karena dia cepat menangkap bahasa, cepat juga memberikan respon. Ya. Kemudian ada kecerdasan dalam bidang matematik ya, menyelesaikan perhitungan matematis ya, biasanya akuntan, ilmuwan, ahli teknik atau ahli matematika gitu ya. Kemudian ada spasial, kemampuan berpikir tiga dimensi, melihat sesuatu itu dari berbagai sisi. Kalau kita lihat arsitek gitu ada sudut pandang atas, sudut pandang bawah, samping gitu ya. Kemudian kalau kita lihat misalnya tampak depan saja seperti apa, kalau memperluas ke dalam seperti apa. Nah, atau seorang pelukis. Pelukis itu biasanya kan selalu melihat objek itu lebih detail. Nah, kemudian atau pelaut, karena pelaut itu harus tahu kalau cuaca begini space mana yang akan dia masuki, bagaimana caranya menghindar, kemudian melihat dari kejauhan gitu ya, bagaimana. Nah, kemudian dan seterusnya ya. Kalau kita berkaitan dengan ruang, bagaimana melihat ruangan itu dengan cepat kalau orang-orang spasial melihat ini atasnya begini, sampingnya begini, bawahnya begini gitu ya. Atau misalnya ini dari kejauhan seperti ini, kalau dari dekat begini, kalau dari samping kanan begini, samping kiri begini. Kemudian ada kinestetis, yaitu memanipulasi objek dan olah gerak fisik ya. Musik misalnya Anda sudah tahu, sensitif nada, melodi, irama. Lalu ada intrapersonal, kemampuan untuk memahami dirinya, menata kehidupan diri sendiri secara efektif. Nah, kalau pada anak ini gimana? Bu Guru, aku bisa ini. Nah, itu menunjukkan dia bisa mengukur dirinya. Atau bisanya, Bu Guru, aku takut. Bu Guru, aku ini. Nah, Bu Guru, atau dia misalnya diam saja dulu, tapi kemudian dia bereaksi. Tapi dia bisa memahami bahwa kapan dia bertindak, kapan tidak. Nah, itu kecerdasan. Kemudian juga biasanya orang intrapersonal empatinya tinggi, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain karena dia bisa menilai dari dirinya sendiri ya. Kemudian interpersonal, nah ini kecerdasan sosial ya, bagaimana memahami berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Nah ini juga kalau pada guru erat kaitannya dengan kemampuan guru secara profesional, tetapi juga kesehatan mental ya para gurunya itu. Di guru kalau yang banyak cunihin ya istilahnya orang Sunda, itu agak sulit ya untuk bisa berinteraksi dengan orang. Lalu ada kecerdasan naturalis, yaitu yang terkait dengan kepada alam, senang memahami alam, sistem buatan manusia, petani, ahli geokologi, ahli tanah, tumbuhan, hewan, nah para ahli biologi, nah itu biasanya orang-orang naturalis. Ya.
Kemudian Howard Gardner mengingatkan. Jadi kalau ada 8 misalnya jenis kecerdasan, apakah kita harus mengajar itu masing-masing anak itu sesuai dengan kecerdasannya? Nah, ini jangan salah tafsir juga begitu gitu kan. Karena sebenarnya tidak mungkin juga pembelajaran itu efektif jika hanya menggunakan satu tipe inteligensi. Nah, menurut Howard Gardner juga mengakui ini sebetulnya sia-sia karena kesini-kesini orang cenderung mengikuti teorinya seolah-olah kalau udah diketahui karakteristik anak langsung dia diajar sesuai tipe inteligensinya. Jadi yang penting itu sebetulnya jangan langsung nanti Anda melabeli, oh ini anak kinestetis. Nah, Ibu juga sering mendengar ini. Guru-guru di sini banyak anak-anaknya kinestetis. Di sini banyak anak-anaknya verbal. Di sini banyak anak-anaknya misalnya kecerdasan intrapersonalnya bagus. Nah, jadi jangan sampai melabeli. Karena nanti meskipun anak memiliki kekuatan pada salah satu jenis inteligensi, dia tetap memiliki kecerdasan di inteligensi yang lain. Jadi jangan khusus-khusus atau jangan melabeli. Kemudian juga jangan berasumsi karena Gardner kita hanya mengajar sesuai dengan tipe inteligensi yang tadi Bu bilang ya. Misalnya keahlian kinestetik, gerak otot saja. Secara acak itu tidak meningkatkan kognitif, tapi misalnya ketika latihan motorik, kalau anak dibuat situasi di mana dia bisa berpikir dahulu sebelum bertindak, nah itu justru akan mengembangkan kemampuan dia dalam motorik, intelektual. Maka kita dalam PAUD itu tidak fokus satu-satu. Tidak misalnya intelektual saja, kemudian sosio-emosional saja, psikomotorik saja, atau misalnya moral saja, tapi akan sekaligus ya. Jadi maksudnya di sini kita perlu melihat kekuatan, tapi tidak berarti setiap proses pembelajaran harus sesuai dengan kekuatan anak. Nah, gunanya apa kita tahu itu? Nah, nanti kita memberikan peluang untuk dia berkembang ke bidang-bidang yang kira-kira kemampuan itu dibutuhkan. Seperti yang tadi, oh senang melukis gitu ya. Oh mungkin nanti ini anak dengan spasial beri kesempatan untuk melukis. Tapi tidak semua pembelajaran itu hanya melukis gitu. Tapi pembelajaran yang lain tetap dibutuhkan. Kemudian tidak ada alasan juga untuk percaya untuk menggunakan satu tipe inteligensi sebagai aktivitas pendukung pengembangan tipe inteligensi yang lain. Jadi misalnya ada juga orang bablas ya, musik saat mengerjakan matematik. Supaya apa? Supaya kecerdasan otak kanan katanya otak kiri itu bisa seimbang. Ya, kadang-kadang justru ada orang ngerjain matematik itu justru harus tenang. Jadi tidak berarti proses yang kita lakukan saking ingin memperhatikan teori Howard Gardner. Kata Howard Gardner ini ya di bukunya, nah Anda perhatikan itu. Kita menggunakan satu macam inteligensi bukan itu. Jadi seharusnya apa? Buatlah kelas yang memiliki banyak materi yang dapat menstimulasi berbagai tipe inteligensi. Nah, kalau kita sekarang mengenal area, ya area itu kan melayani berbagai anak dengan berbagai kelebihan. Kalau mereka misalnya cenderung memilih area balok, nah bagaimana dia bisa berkembang aspek-aspeknya seluruhnya ke area balok. Tapi kita tetap memperhatikan perbedaan. Kemudian gaya belajar ini Bu kira visual, auditory, kinestetik Anda sudah tidak asing ya. Orang visual biasanya rapi, teratur, bicara cepat, teliti, karena mengandalkan yang dilihat ya. Kemudian mementingkan penampilan karena kalau sesuatu nggak terlihat enak itu nggak nyaman dianya. Biasanya penginjak yang baik karena ya hati-hati satu-satu. Mengingat apa yang dapat dilihat daripada yang didengar. Jadi kalau anak-anak visual, kalau diberi pengumuman dia sudah bisa baca atau lihat gambar, dia lebih cepat untuk menangkap. Dibanding kalau gurunya ngomong berkali-kali, belum tentu diperhatikan. Kemudian biasanya pembaca cepat dan tekun. Kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan, karena dia akan menikmati sendiri huruf-huruf itu, gambar-gambar itu. Mempunyai masalah dalam mengingat instruksi kalau diberikan secara lisan. Ya, lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. Yang auditori ya, mengandalkan telinganya. Berbicara biasanya ciri-cirinya kalau ngerjain sesuatu suka ngomong sendiri. Nah ini begini, ini dipasang begini dan seterusnya.
Oh ini dinaikkan, ini dibuat seperti ini. Dia sendirian tapi dia ngomong untuk mengawali ininya supaya mungkin aktivitasnya bisa dia dengar oleh telinga. Mudah terganggu kalau ada yang ribut ya, menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan ketika membaca. Kemudian senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Nah, kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bicara. Bicara dengan irama yang berpola. Kenapa? Karena kedengaran itu penting begitu. Biasanya pembicara yang fasih. Nah, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan, suka bicara, suka berdiskusi, suka menjelaskan. Nah, tapi ada masalah kalau harus melibatkan pekerjaannya visualisasi. Nah, lebih suka pengeja yang dengan keras daripada menuliskannya. Udahlah diulang-ulang, kedengeran gitu. Kalau ngapalin juga dia lebih senang keras-keras, lebih suka gurauan lisan daripada membaca di komik. Nah, Anda juga bisa rasakan Anda sendiri termasuk tipe apa. Nah, ini ya anak-anak auditori belajar ya. Kemudian ini anak kinestetis, mereka senang bergerak ya, bicaranya perlahan, tapi yang dia tanggapi adalah gerakan atau fisik. Nah, biasanya kalau ngomong senang menyentuh orang supaya mendapatkan perhatian. Jadi dia pikir kalau hanya dipanggil saja orang itu enggak ini, tapi biar diam tapi dipegang-pegang, nah itu orang kinestetik. Bu, bu, bu sini misalnya kan dia enggak banyak suaranya, tapi tarik-menarik aja misalnya. Nah, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang lain, selalu berorientasi pada fisik dan biasanya banyak bergerak. Mempunyai perkembangan otot-otot yang besar, belajar melalui praktek, lebih senang praktek daripada yang sifatnya teori gitu, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dipegang. Kemudian biasanya kalau harus ngapalin ya dia berjalan sambil lihat apa gitu ya. Kemudian menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Nah, jadi kan kalau dulu orang tua itu cenderung seragam ya, pakai lidi semua. Padahal sebenarnya mungkin ada anak yang nggak suka gitu. Tapi kalau anak kinestetik itu seneng tuh tunjukin pakai pakai lidi begitu ya. Kalau belajar ngaji itu ditunjuk. Tidak dapat duduk diam waktu lama, tidak dapat mengingat geografi kecuali pernah ke tempat itu. Karena kalau nggak pegang, nggak lihat, nggak langsung gitu ya, susah itu dihafalkan saja. Kemudian menggunakan kartu-kartu yang mengandung ASI. Maka anak-anak ini senang ini dengan pembelajaran yang pakai games ya atau board games gitu dengan kartu. Nah, senang banget. Ingin melakukan segala sesuatu, kemudian menyukai permainan yang biasanya menyibukkan. Bawa sana, angkat sana, angkat sini. Jadi orang kinestetik itu learn-nya through moving, doing, and touching. Ya. Contoh orang belajar kinestetik itu senang itu kalau dilakukan. Nah sekarang gaya berpikir ya. Gaya berpikir itu sebetulnya dua ya. Ada konkret, ada abstrak. Nah, tapi nanti ada konkret itu yang konkret sequential. Artinya apa? Orang itu sebagai pemikir dia melihat sesuatu itu berdasarkan kepada kenyataan. Jadi apa yang diamati oleh indranya, penglihatan, penciuman, perabaan, kemudian perasa pada lidah, kemudian dari situ dia mencoba mengumpulkan fakta, mengingat-ingat fakta, kemudian baru mencari informasi. Biasanya orang-orang yang seksual ini mudah membuat rumus ya. Oh, ini berarti ini. Dari apa yang dia lihat, dia ukur, dia rata-rata. Nah, itu orang berpikir konkret. Jadi kalau anak tuh menceritakan sesuatu secara konkret, misalnya Bu Guru, aku melihat kuda. Kuda itu ada kupingnya begini, kemudian matanya ada dua, mata itu seperti ini. Kemudian apalagi, nah dia detail, misalnya kalau linear itu mulai dari kepala, dia jelaskan secara ini, betul, terus ke badan gitu ya, jadi konkret secara beraturan gitu ya. Nah tapi ada juga gaya berpikir acak konkret. Nah, konkret tapi acak gitu ya. Jadi seperti sekuensial, cuman dia nggak mau linear banget. Dia ingin bahwa dalam proses menyimpulkan sesuatu itu, dia ingin punya cara sendiri. Jadi dia kalau ditunjukin orang secara tertur begini loh caranya, langkah-langkahnya, nah dia cenderung itu nolak, dia punya cara sendiri. Nah, ada trial and error dia. Misalnya, oh kalau mau masang mau masang kancing itu kata bu gurunya ini tahapannya 1, 2, 3. Nah, kalau orang
sensual begitu dia lihat dia lakukan secara teratur. Nah, tapi kalau anak yang acak, dia akan coba lagi, nggak bisa begitu Bu Guru. Kenapa harus dari atas? Aku mau coba dari bawah. Nah, kemudian misalnya dia Bu gurunya bilang tarik dulu, dia mah enggak, aku mah enggak, aku langsung aja. Nah, itu berarti ada unsur kreativitas, itu berarti anak itu konkret tapi acak ya. Tapi ada anak yang atau kita ya, setiap individu ini kaitannya ya, baik anak, orang dewasa, gaya berpikirnya itu gaya acak abstrak. Nah, berpikir itu tertarik pada nuansa yang seginya cenderung kepada mistisisme ya. Mistisisme itu ya ya kalau misalnya ngebayangin pohon itu seperti ibunya kemudian ada anaknya dekat dengan ibunya, terus apa dia membayangkan, kemudian pohon itu bisa bicara ya, pohon itu nah nanti bernafas, Pak. Dia membayangkan itu bisa. Jadi sehingga ada gaya berpikir acak abstrak ini bisa menyerap ide-ide serta informasi, kemudian dia merefleksikan sendiri. Jadi cenderung merenung, mengingat, kemudian dirasa-rasakan, dipersonifikasi, menggunakan perasaannya, kemudian dia ungkapkan. Nah, jadi misalnya, oh itu ayam jangan dipukul, sakit. Nah, karena dia merasakan. Nah, dia membayangkan kalau dipukul seperti apa. Nah, tapi kemudian ada sequential abstrak ya. Berpikirnya tetap dengan dunia abstrak, tetap lebih banyak imajinatif, tapi cenderung berangkat dari konsep. Jadi menganalisis informasi. Nah, si pemikir ini biasanya sangat menghargai orang dan peristiwa-peristiwa yang teratur. Nah, proses dan cara berpikir si pemikir sequential abstrak ini sangat logis, rasional, dan intelektual. Jadi ide-idenya yang tadi itu, kalau yang acak abstrak muncul seperti dari mana saja. Nah, kalau yang sequential abstrak ini dia membayangkan sesuatu itu dari konsepnya dulu. Misalnya, oh mandi itu apa ya, gitu ya. Kemudian dia, oh ya begitu. Nah, ketika dia masuk ke dalam pemikirannya dan terbayang apa yang harus dilakukan, nah dia akan melakukan. Jadi sifatnya logis, rasional, masuk akal itu sequential abstrak. Nah, ini barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada maknanya. Selanjutnya Anda jangan lupa di akhir kuliah ini harus menulis. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.